Ikatan Keluarga Biak di Papua Barat melaksanakan musyawarah besar suku Biak ke-1 seprovinsi Papua Barat. Bupati Manokwari siap mendukung program digitalisasi televisi yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2021 mendatang. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, merangkul masyarakat Biak di Papua Barat, Ikatan Keluarga Biak di Papua Barat melaksanakan musyawarah besar suku Biak ke-1 seprovinsi Papua Barat. Musyawarah Besar Suku Biak ke-1 seprovinsi Papua Barat tahun 2021 dilaksanakan di Manokwari. Dengan mengusung tema reposisi masyarakat Biak mewujudkan eksistensi Kobioser dalam menghadapi era globalisasi yang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga 12 Juni 2021. Philip Wamafma selaku Ketua Panitia mengatakan musyawarah besar pertama yang dilaksanakan untuk membicarakan masa depan orang Biak dan bagaimana eksistensi orang Biak dalam mendukung dan memajukan Manokwari hingga Provinsi Papua Barat dan juga Tanah Papua. Stop sudah jadi orang pintar tapi tidak mau membagi ilmunya. Stop sudah untuk tepuk dada, ayah kada saya boleh. Stop. Sudah tidak ada zamannya lagi. Sekarang saya ingin kita semua di Mubes ini berbicara, bukan berbicara masa lalu. Sekarang kita tantangan tentang globalisasi. Satu langkah orang Biak harus memimpin suku-suku di Papua ini untuk keluar dari zona merah. Itu yang kita harus lakukan. Kita sudah bawa suku-suku di Papua ini mengenal Injil, mengenal pendidikan. Sekarang tugas suku Biak yang paling berat hari ini adalah kita harus membawa suku Biak ini keluar untuk membawa suku besar ini, seluruh tanah Papua ini agar mengenalkan pengaruh globalisasi dan tantangannya yang akan datang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan kemajuan Provinsi Papua Barat terlebih khusus Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari peran serta orang Biak, sehingga kerukunan yang sudah tercipta selama ini harus terus dijaga. Manokwari dari kampung kecil tadi sampai jadi ibu kota provinsi tidak terlepas juga dari semua suku, tapi lebih khusus suku Biak, ya. Ya ini pelabuhan yang ada ini, itu orang Biak juga yang bangun pelabuhan ini, ya kan? Lapangan terbang rendah di sana juga. Orang Biak juga ya, bangun di jalan. Kita orang asal zaman itu kan belum tahu pegang telopor, pegang scarf, ya. Belum tahu pegang scarf, belum pegang martelu. Jadi itu saudara Biak ini yang lebih dulu pegang telopor, pegang martelu, pegang paku dan paku. Seperti itu dan puji Tuhan ya, kita ya ini bukan saya puji-puji tapi itu ingatan ya, keluarga besar Biak ini punya peran besar dalam membangun tanah Papua pada umumnya, tapi juga khusus Papua Barat ini khusus ini Manokwari, karena Manokwari ya, tugas ini, tapi juga orang tua saya juga di sini dan juga bagian dari keluarga Biak juga, jadi saya tahu posisi. Dengan dilaksanakannya musyawarah besar suku Biak ke-1 seprovinsi Papua Barat, diharapkan masyarakat besar Biak di Papua Barat saling menghargai satu sama lain untuk maju berkembang di era globalisasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Hermus Indo, Bupati Kabupaten Manokwari mengatakan suku Biak adalah suku yang sulung di tanah Papua karena bisa menjadi berkat bagi masyarakat di seluruh tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari, Hermus Indo, saat memberikan ucapan selamat datang pada acara perayaan musyawarah besar suku Biak seprovinsi Papua Barat yang ke-1. Hermus Indo dengan tegas mengatakan bahwa suku besar Biak adalah suku yang besar. Tidak hanya berkarya untuk sukunya saja, tetapi bisa menjadi berkat bagi seluruh suku di tanah Papua.
Hermus Indo menambahkan suku Biak adalah suku yang sulung karena suku Biak lebih dahulu melakukan interaksi dengan dunia luar untuk menerima transformasi peradaban dari dunia luar. Dan peradaban tersebut diberikan juga kepada suku yang lain yang ada di tanah Papua dengan satu visi untuk memajukan seluruh anak negeri di tanah Papua. Suku besar Biak adalah suku yang besar. Tidak hanya besar, tetapi saya mengatakan suku ini adalah suku yang sulung di tanah Papua. Suku ini besar karena kebesarannya tidak hanya ada di Pulau Biak dan Pulau Mufo, tetapi persis seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa suku Biak ada di mana-mana. Dan kebesarannya itu telah digambarkan melalui kasih dan cintanya, yang kemudian dipakainya untuk menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di tanah. Lebih lanjut, disampaikan Bupati, suku Biak tidak egois karena suku Biak adalah suku yang mementingkan kepentingan orang banyak. Dalam kesempatan tersebut, Hermus Indo juga menyampaikan penghargaan karena orang Biak bisa melayani hingga ke pedalaman Arfak, sehingga hari ini banyak perubahan telah terjadi di tanah Arfak. Suku ini tidak egois. Suku ini adalah suku yang mementingkan kepentingan orang banyak. Ada harga yang dibayar oleh suku Biak untuk meninggalkan negerinya. Naik sampai ke pedalaman sekalipun. Bayar harga untuk membawa orang Arfak keluar. Dalam musyawarah besar suku Biak, Bupati berpesan agar masyarakat Biak dapat bersatu di masa modern, yaitu bersatu untuk menyatukan visi dan berjuang bersama untuk maju membangun Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati Manokwari siap mendukung program digitalisasi televisi yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2021 mendatang. Pada Agustus 2021 mendatang akan dilakukan pemberhentian siaran televisi dengan sistem analog atau analog switch off dan akan diberlakukan digitalisasi televisi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi TVRI Papua Barat dalam mensosialisasikan kepada masyarakat karena dengan diberlakukannya digitalisasi televisi sehingga akan ada banyak penyesuaian seperti televisi analog sudah tidak dapat menerima siaran televisi yang digital dan harus menggunakan perangkat tambahan yaitu set-top box atau kotak konverter. Menyikapi hal ini, Bupati Manokwari Hermus Indo belum lama ini saat dikunjungi pimpinan dan staf TVRI Papua Barat di ruang kerjanya menyampaikan bahwa sebagai Bupati dirinya siap untuk mendukung program digitalisasi televisi di Manokwari. Kita Kabupaten Manokwari mendukung ya untuk proses digitalisasi tadi di daerah. Kita di Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang sudah menandatangani kerjasama atau punya tim digitalisasi daerah, dan saya kira ya kita mendukung untuk TVRI terkait dengan program-program yang tadi disampaikan untuk sosialisasi ke masyarakat. Tidak ada masalah kita tetap berupaya. Saya kira TVRI adalah aset kita. Mungkin kata kuncinya aset dan juga kekayaan kita tidak hanya tingkat nasional tapi di daerah. Dan kemudian kalau ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ini akan memberi manfaat ya bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi masyarakat. Selain itu, program ini pun harus didukung dengan sarana prasarana yakni penambahan pemancar. Oleh sebab itu, Bupati juga menyampaikan, untuk menuju suksesnya program digitalisasi hingga 2022 mendatang, ada beberapa wilayah di Manokwari yang terjangkau akan dibangun pemancar transmisi. Dengan tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari dapat mengikuti seluruh kerja pemerintah daerah melalui sarana televisi, lebih khusus TVRI Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak siap mendukung suksesnya pembangunan dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis. Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak Anton Arifullah kepada awak media, bahwa pelayanan atau konsultasi hukum kepada masyarakat dalam berbagai aspek akan dilakukan secara gratis, terutama terkait dengan pendampingan kepada pemerintah daerah, OPD, BUMN dalam hal ini pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Misal masyarakat mempunyai masalah warisan, masalah pernikahannya, kemudian masalah tanah, silakan menanyakan kepada kami, berkonsultasi kepada kami. Kami akan mencoba memberikan pelayanan prima kepada masyarakat apabila masyarakat membutuhkan pengetahuan hukum tersebut. Kemudian mengenai pendampingan, secara umum intinya kami adalah memberikan pendampingan kepada negara, dalam ini pemerintah daerah, OPD ataupun BUMN, BUMD yang ada di Kabupaten Fakfak ini, sehingga dalam melakukan pekerjaannya pelaksanaan misal pengadaan barang jasanya menjadi lebih pasti lebih benar pelaksanaannya. Anton menjelaskan pelayanan hukum dan pendampingan selama ini dilakukan secara manual atau online, melalui berbagai media dengan tujuan permintaan bantuan dapat dilayani secara cepat. Saya ingin karena memberikan pelayanan hukum, apalagi kita semua adalah sudah mulai IT, sudah mempunyai gadget ataupun IT sendiri-sendiri, dengan mempersingkat, mempermudah cara kita melakukan pendampingan pelayanan hukum. Kita sudah membuka link WA maupun Zoom, sehingga masyarakat ataupun pemerintah daerah yang akan meminta bantuan kepada kami pendampingan, sehingga dapat kami berikan secara secepatnya. Kami akan mencoba dengan mempermudah adanya link-link ini, masyarakat bisa lebih kesadaran hukum lebih baik, meningkat. Pelaksanaan sosialisasi dengan topik pelayanan hukum dan pendampingan hukum dilaksanakan pada hari Jumat 11 Juni 2021 bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Jalan Yosudarso Fakfak, Papua Barat. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gereja Pantekosta di Indonesia yang telah lama menjalankan misi Tri Panggilan Gereja di Manokwari hendaklah tumbuh dalam pembangunan mental spiritual. Mengembangkan pembangunan mental spiritual serta sumber daya manusia Gereja Pentakosta di Indonesia sudah waktunya untuk dibangun. Hal ini disampaikan Ketua Majelis Daerah GPDI Papua Barat Pendeta Lukas Marani STH saat menghadiri penamatan 75 siswa Sekolah Alkitab Manokwari Rabu kemarin. Dengan membangun mental spiritual dan SDM dilakukan untuk mendukung Manokwari sebagai kota peradaban di tanah Papua. Tanah Papua sangat kaya dengan sumber daya alam. Dan saya ingin gereja GPDI harus tumbuh di dalam bidang pembangunan mental spiritual. Untuk membangun rakyat Indonesia, lebih khusus orang Papua di tanah ini. Dari itu memacu sehingga visi misi saya ingin SDM dari GPDI harus dibangun. 2 periode ini banyak seminar, banyak pendidikan, banyak PA yang kita gerakan untuk membangun manusianya, mengelola yang ada. Dan saya ingin sampaikan kepada 75 yang ada ini bahwa saudara akan berhadapan dengan aturan organisasi. Lebih lanjut disampaikan Pendeta Lukas Marani, GPDI berkewajiban untuk memberitakan Injil di Papua Barat secara tepat dan cepat agar Papua Barat masuk dalam Injil. Siap beritakan Injil untuk menyelamatkan banyak orang. Menginjili Papua Barat, tetapi Papua Barat masuk dalam Injil. Itu kita harus kerja cepat, tepat. Dunia bilang harus orang yang memiliki integritas. Tadi kamu bilang 1 tahun 8 bulan dibentuk, dibuat dalam teorinya dan siap menghadapi lapangan.
supaya Tuhan punya nama dipuji, diagungkan, ditinggikan selama-lamanya. Sebab itu kerjalah selagi hari siang, akan datang malam kita tidak akan bekerja. Rapatkan barisan, sisingkan dengan baju, maju terus kerja buat Tuhan tanpa pamrih, loyal, setia, satu kepada Tuhan, dua kepada organisasi, tunduk dan mampu bekerja menjadi manusia yang memiliki integritas, kapabilitas, memiliki semua kemampuan yang sudah diterima lewat teori ini akan dipraktekkan. Dan kepada 75 siswa Sekolah Alkitab Manokwari, Pendeta Lukas Marani berpesan agar setelah ditamatkan dari SAM, maka haruslah bekerja karena panggilan agar dapat menjadi penjala jiwa yang belum diinjili, harus diinjili dan diselamatkan. Agar Manokwari sebagai kota peradaban benar-benar dirasakan sebab tanah Papua adalah tanah yang dijanjikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.